Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang menyimpan hati dan rindunya padamu. Ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak-kontaknya itu ada di description box video ini ya. Nanti biasanya dikasih nomor admin aku yang baru yang fast respon ya. Dan apa lagi ya, udah itu aja deh. Ini tuh kebetulan udah jam setengah 9-an. Tadi tuh seharian kayak aku lemes banget, terus aku minum obat pusing iya, terus pengen tetap konten tapi kok kayaknya badannya nggak mau diajak kerja gitu. Ya udah, akhirnya aku istirahat seharian, tapi pengen tetap ngonten ya, akhirnya bisa sempat ngontennya malam. Sebenarnya dari kemarin sih kayak badannya kayak gak enak gitu, sakit. Please doain aku semoga sehat-sehat ya, karena akunya kadang mau kerja tapi kayak fisiknya nggak mau diajak kerja ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu ke seseorang yang menyimpan hati dan rindunya padamu. Kamu kayaknya merespon dia juga, aku lihatnya. Kamu kayak merespon dia. Mungkin kalian punya perasaan yang sama kayaknya. Soalnya kayak kelihatannya ya, kayak ingin bersama, pengen bareng-bareng, kayak ada suatu janji atau pembicaraan apa gitu ya yang pernah kalian bahas, terus kalian mau, nggak tahu deh, ada statement apa kali ya, nggak harus janji yang gimana banget sih, mungkin kayak kalian pernah ada omongan lah gitu ya. Tapi yang paling utama di sini kamu juga kayaknya merespon dia atau punya feeling yang sama kayak dia. Jadi bukan dia aja yang menyimpan hatinya, mungkin kamu juga ya. Berarti bukan cinta bertepuk sebelah tangan lah ya. Tuh, di sini ada kartu The Lovers, terus ada kartu The Sun. Kamu menganggap hubungan ini sih baik-baik aja sih, positif-positif aja. Cuma komunikasinya kadang-kadang ya. Komunikasinya kadang-kadang di sini. Mungkin kamu juga punya feeling ke dia. Di sini ada kartu The Lovers, tapi ini hubungannya apa ya? Sebenarnya kamu dan dianya sih kayaknya positif. Hubungannya tuh positif dalam artian gak ada masalah sebenarnya. Tapi aku mencium kayak hubungan ini ada sisi negatifnya. Contoh misalnya hubungan FWB tanpa status, third party atau apa gitu. Ya kan? Kemudian dianya sih sebenarnya positif aja menanggapi hubungan ini. Cuma ini jenis hubungannya kali ya, mungkin ya. Jenis hubungannya gimana nih gitu. Jenis hubungannya kayaknya nggak terlalu positif ya. Kamu mungkin menunggu dia, suka memantau dia. Kayak ada jarak di antara kalian. Kalau kalian hubungannya cinta segitiga, ya ada seseorang lah yang menghambat hubungan kalian di tengah-tengah itu. Entah pasangan kamu atau pasangan dia. Atau salah satu mungkin dekat sama beberapa yang lainnya juga. Kamu agak menutup hati atau menutup diri sih dari dia. Kalau kalian hubungan third party, berarti ada seseorang di tengah-tengah hubungan kalian. Mungkin kamu udah menutup hati kamu untuk dia, kayak udah deh close aja nih hubungan ini. Kayak nggak mungkin bersama gitu ya contohnya. Atau bisa juga dia yang ingin close hubungan ini karena ya nggak yakin bisa bersama. Adalah salah satu lah yang kayak udah menutup kisah ini atau ingin menutup kisah ini. Ada rasa marah, kesel kamu nih ke dia. Marah, kesel, baper, ngambek. Marah sih, marahnya itu tuh sebenarnya kayak pengen marah-marah rasanya. Entah sikap kamu yang berubah ke dia atau ada sesuatu yang berubah terus kamu kesel atau marah.
Bisa jadi dia itu dari circle pertemanan kamu. Dari circle pertemanan kamu kayak kalian mungkin mengenal teman-teman yang sama atau sahabat yang sama. Ya, bisa juga berawal dari friendship atau dikenalin lah gitu ya. Pokoknya di sini ada circle yang sama sih, aku lihatnya gitu. Sekarang kita cek energi dia. Energi dia kayaknya lebih fokus ya ke material things daripada relationship. Dia tuh kayak mencari segala cara gitu loh untuk dekat sama kamu atau untuk hubungan ini bisa tetap berjalan. Iya, dia tuh kayak punya cara atau strategi untuk dekatin kamu atau untuk punya hubungan sama kamu. Dia merasa ada perbedaan sama kamu nih. Kalian tuh kayak deket tapi jauh tapi deket. Tapi deket pun kayaknya nggak banyak bicara, makanya aku bilang deket tapi jauh gitu. Komunikasinya ya kebanyakan diam-diaman aja sih. Mungkin dia juga kasih batasan ke kamu. Nggak bener-bener kasih jalan yang mudah untuk hubungan ini, untuk kalian bisa makin deket. Iya nih, energinya dia tuh kayak marah, kesel. Kenapa dia nih? Oh, dia ada yang merasa nih hubungannya udah berakhir. Dia merasa hubungannya sudah berakhir. Kalau dia marah atau kesel sama kamu, ya dia merasa hubungannya sudah berakhir. Ada sesuatu mungkin yang bikin dia marah atau kesel. Dia merasa ada persamaan karakter, sifat atau apa gitu ya, persamaan apa ya, cerita kehidupan kalian atau persamaan nasib atau apa. Pokoknya dia merasa ada persamaan lah sama kamu. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Dia yang menyimpan hati dan rindunya padamu. Energi dia sih kayaknya senang-senang aja, happy-happy aja nih dekat sama kamu. Tapi nggak tahu juga ya, nanti kita lihat lagi. Dia mempertimbangkan hubungan ini, mempertimbangkan kamu juga. Entah mempertimbangkan karena dia belum yakin itu, atau dia mempertimbangkan karena ya kamu masuklah dalam nominasinya dia gitu. Makanya dia pertimbangkan. Nggak langsung di-cut atau nggak langsung ditolak gitu ya. Karena kamu mungkin masuk dalam nominasinya dia. Masuk ke dalam tipe atau standarnya dia. Walaupun dia merasa ada perbedaan kamu sama dia, atau karena ada perbedaan makanya dia timbang-timbang, nggak yang langsung to the point atau langsung satset gitu ya. Iya nih bener. Mungkin dia baru sebatas have fun aja nih di sini, belum terlalu serius menanggapi hubungan ini, atau memang di fase for fun aja. Iya, relate sih sebenarnya. Kan tadi aku bilang timbang-timbang kan. Dia timbang-timbang, dia ragu ya, makanya just for fun mungkin ya. Dia kasih batasan sih sama kamu. Dia membatasi dirinya nih, aku lihatnya. Dia menyimpan hati, rindu, tapi dia membatasi diri. Gimana nih ya? Nggak sinkron ya antara keinginan sama actionnya dia. Ya mungkin seseorang ada alasan tertentu kenapa dia membatasi diri dari kamu, atau dia kasih boundaries lah ya, mungkin supaya kamu nggak terlalu mudah memasuki ke dunianya gitu ya. Tapi apa boleh buat, mungkin hatinya nggak bisa diatur, tapi hatinya menyimpan perasaan ke kamu ya. Tuh ada hati lagi, walaupun ada batasan-batasan di antara kalian. Nah ini bener, artinya ya dia menyimpan hati ke kamu. Walaupun dia menyimpan hatinya ke kamu ya, ada rasa gimana dia kayak sakit hati juga nih kayaknya. Tapi hatinya ke kamu aja. Atau walau ada beberapa hambatan, tapi hatinya tetap ke kamu gitu fokusnya. Bisa jadi dia seseorang yang udah cukup dewasa. Dia suka ini ya, cari perhatian, caper.
dia sebenarnya mau action, mau melangkah, tapi dia kayak sadar diri atau menahan dirinya untuk nggak terlalu banyak action di sini. Dia lebih ke cari perhatian atau caper-caper. Dia merasa ada ketertarikan fisik atau sexual attraction atau apa ya. Karena aku lihatnya dia ini banget sih, apa, energinya tuh ketarik banget sama kamu. Bisa jadi dia love language-nya physical attraction, tapi biasanya yang apa, maskulin ya yang biasa physical attraction atau quality time, pokoknya yang berdua gitu deh. berdua ya. Dia udah ini sih, udah falling in love nih sama kamu nih, udah tertarik lah, lebih dari tertarik lah. Mungkin ingin adanya physical attraction, bertemu gitu maksudnya ya, pengen ada sentuhan fisik ya, nggak tahu mau ngapain ya kan. Kalau memang salah satunya ada yang udah punya pasangan ya, third party, aku lihatnya orang ini kayak menutup dirinya atau menutup hatinya. Galau kali dia, galau karena salah satu kan udah ada pasangan, jadi dia kayak buat apa ya kalau udah ada pasangan ya kan nggak bisa bersama juga, nanti jadinya malah patah hati gitu ya. Energi dia nih bagus, dia orangnya agak introvert sih sebenarnya, agak menutup diri, walaupun sebenarnya banyak yang tertarik sama dia, banyak yang suka sama dia, tapi dia kayak nggak membuka dirinya. Aku lihatnya auranya positif, auranya bagus sih orang nih, tapi ada sisi dia yang agak temperamen atau sensitif orangnya. Dia tuh agak manipulatif, dia nggak bener-bener nunjukin perasaannya kayaknya, makanya ini kan temanya kan menyimpan hati, jadi dia ada feeling tapi mungkin nggak bener-bener diungkapkan atau nggak bener-bener tahu gitu kamu soal perasaannya dia. Bisa jadi dia seseorang yang suka hair color, terus dia tuh bingung ya, di sini energinya ada yang menunggu, tapi ada juga yang kayak lepasin kamu aja atau tetap tunggu kamu ya gitu. Dia kayak lagi bimbang nih energinya. Kenapa dia bimbang ya? Hubungannya belum pasti, mungkin hubungannya belum pasti atau tanpa status nih hubungannya mungkin. Iya nih, energinya strong banget, tiba-tiba kayak ada yang bisikin aku, ini hubungan tanpa status. Tanpa status atau ya karena keadaan jadi nggak ada status ya, tapi sama-sama saling mencintai ya, mungkin saling mencintai, nggak tahu ya. Dia nih perasaannya ini banget, lagi bener-bener apa ya, perasaannya lagi bener-bener baper banget ke kamu, tapi agak-agak mixed feeling. Orangnya agak keras kepala nih, dia ada feeling kan lagi baper-bapernya. Mungkin perasaannya makin lama juga makin besar ya kan, makin bertumbuh perasaannya. Dia tuh kayak offering you something, kayak menawarkan sesuatu ke kamu atau menawarkan sebuah hubungan, tapi entah gimana dia juga kayak nggak apa ya, kayak menawarkan sebuah hubungan tapi tuh kayak diam di tempat aja, karena aku lihatnya dia membatasi diri nih, nggak bener-bener open atau nggak bener-bener maju banget gitu ya. Mungkin ada yang lagi berbunga-bunga juga kalau kalian hubungannya baru. Dia merasa terikat sama kamu, mungkin dia kepikiran kamu sih. Dia tuh sebenarnya banyak yang mendekat tuh aku lihat, cuma dia nggak terlalu peka sih, nggak terlalu open atau nggak gampang buat open sama orang lain. Orangnya penyabar, orangnya cuek sama sekitarnya. Dia seseorang yang sejahtera lah nih hidupnya. Kalau dilihat apa ya,
kayak finansialnya atau karir mungkin anggaplah sejahtera ya, sejahtera dan sentosa. Dia suka kepoin kamu tuh, suka stalking kamu dari jauh. Dia kayaknya merasa kamu ngejudge dia macam-macam aneh-aneh. Bisa jadi banyak yang berharap sama dia. Aku nggak tahu sih kenapa tiba-tiba ya gitu. Maksudnya energi orang yang kebaca gitu, orang melihat dia. Kayak gini nih, aku lihatnya kayak banyak orang yang berharap ke dia, banyak orang yang membuka diri, tapi dia malah keponya kemana gitu, stalkingnya kemana. Memang orangnya agak cuek atau nggak peka ya sebenarnya, nggak benar-benar peduli gitu sama sekitarnya. Tapi ada juga yang dominan, mungkin energinya dia tuh water sign nih ada. Kalau kalian dalam hubungan third party ya, itu kan hubungan yang terlarang atau berbahaya lah. Tapi justru yang hubungan third party yang berbahaya, yang tersembunyi ini justru malah strong banget. Kalian sama-sama ingin bersama, sama-sama ingin memiliki, sama-sama susah melepaskan. Ya. Kayak sama-sama saling tertarik ya, kayak lagi kasmaran. Tapi saking deketnya malah jadi kayak gengsi gitu satu sama lain. Aku nggak tahu siapa yang bikin kamu sama dia gengsian gitu. Iya, jadi kayak udah deket banget, tapi masih aja gitu ada gengsi-gengsinya. Makan tuh gengsi. Dan dia merasa udah terikat sama kamu, atau dia merasa nggak tahu nih harus gimana sih sama hubungannya gitu. Nggak tahu harus ambil keputusan apa, dia bingung. Harus action apa, jadi kayak diem di tempat aja atau merasa kayak nggak bisa berbuat apa-apa atau terkekang. Apalagi kalau hubungan third party ya, dia ya makin sulit buat berbuat sesuatu karena kayak ada yang mengekang dia. Bukan berarti pasangannya dia yang mengekang, tapi kayak ya bingung. Kalau dia single mungkin dia bebas bisa melakukan apa aja, tapi kan jatuhnya di sini dia kayak nggak single, jadi dia kayak terkekang gitu loh, kayak punya aturan-aturan, prinsip-prinsipnya kalau dia tuh ya harus setia gitu. Itu untuk yang third party ya. Kalau kalian nggak third party ya udah dengerin aja ya. Ini aku membaca semua energi yang terlihat dan terbaca di sini. Tubuhnya ideal, proporsional. Bisa jadi dia seseorang yang suka olahraga, tapi bisa juga dia seseorang yang apa ya, fisiknya tuh nggak terlalu apa ya, fisiknya nggak suka apa ya, suka sakit apa sih, nggak tahu nih. Jadi kayak entah dia fisiknya bagus, ideal, profesional, atau suka olahraga lah gitu ya, atau slim mungkin, anggaplah kayak gitu. Tapi ada juga di mereka tuh yang fisiknya nggak terlalu strong, kayak suka sakit-sakitan, agak lemah gitu ya. Mungkin kaum jompo gitu ya. Ya bisa jadi yang tadi juga sih, mungkin dia seseorang yang love language-nya itu physical attraction, physical touch ya. Maaf guys, ini bikin videonya jam 9 malam. Bisa jadi dia seseorang yang suka traveling, suka jalan, ya jalan-jalan biasa aja gitu. Atau dia seseorang yang suka running, mungkin olahraganya. Tapi bisa juga nih, mungkin dia agak sedikit menghindar atau menjauh karena melihat hambatan yang cukup besar dalam hubungan kalian. Nah, dia seseorang yang pandai bersyukur dalam hidupnya. Tuh ada gratitude list. Ya mungkin dia suka ini apa, nulis jurnal gitu ya, journaling kayak aku kan tiap pagi catat ya, what I grateful for, apa yang bikin dia bersyukur di hari itu. Mungkin dia seseorang yang punya tato tuh, mungkin ada, mungkin ya. Dia mungkin orangnya suka nulis atau suka gambar-gambar apa, atau mungkin talenta bakatnya juga suka nulis atau suka gambar, suka yang berhubungan sama seni sih lebih tepatnya. Bisa juga dia seseorang yang masih sekolah, masih kuliah,
masih ini apa, masih belajar, mungkin masih ya suka membaca buku, pokoknya yang berhubungan sama buku deh di sini nih. Bisa jadi dia seseorang yang suka meditasi atau yoga. Nih tuh ada gambarnya soalnya. Ya tahu dia orang yang suka berkontemplasi atau suka menenangkan diri lah gitu ya. Gak harus yoga sih, tapi pokoknya dia seseorang yang suka ini apa, mencari kedamaian. Dia tuh orangnya aktif, mungkin dia punya bakat atau seni. Orangnya aktif banget. Tipe yang mungkin punya banyak aktivitas juga. Orangnya positif kan, tadi aku bilang di awal tuh, positif energi. Mungkin dia dikelilingi juga sama energi positif atau dikelilingi sama orang-orang yang positif tuh kan, positive people. Dia kayak udah bisa menghindar atau menjauh dari hal-hal negatif. Bisa jadi dia seseorang yang pekerjaannya berhubungan sama konsultasi, tarot reader kali mungkin ya psikolog, psikiater, orang-orang yang berhubungan sama hukum bisa juga kan, itu kan termasuk jenis konsultasi ya. Dia seseorang yang suka banget mencari tahu sesuatu, kayak informasi apa gitu, dia selalu update lah, update informasi apapun, kayak dia tahu apa aja. Kayaknya dia itu seseorang yang selalu dicari sama orang-orang ketika butuh bantuan, atau memang dia orangnya suka membantu kali, jadi orang suka mencari-cari dia. Nih, dia mungkin suka tarot, zodiak, spiritual, supernatural. Karena di sini ada divine magic, seseorang yang mungkin hidupnya banyak berkat, blessing, miracle, keajaiban gitu ya. Magical, tuh kan baru aku ngomong. Ini aku baca tuh, magical ada ya. Aku tadi baru ngomong magical, tiba-tiba aku baca magical. Energinya itu banyak banget hal-hal di luar nalar yang terjadi. Mungkin dia seseorang yang pintar bermanifestasi, bisa aja kan. Kalau orang yang energinya positif nih gampang banget memanifestasi sesuatu. Tuh, ada kan tuh miracles, tadi aku udah bilang kan, expect miracles. Jadi dia seseorang yang gampang banget, I say it, I get it gitu ya. Dia bilang apa, dia akan mendapatkan itu. Bisa jadi dia seseorang energinya Pisces, bisa juga nih, tipe orang yang setia kawan, banyak teman-temannya. Tuh, tadi aku bilang kan, bisa jadi dia tuh seseorang yang suka yoga atau meditasi atau kontemplasi. Nah, tuh ada kan contemplation time. Dia suka banget kayak kontemplasi, halu-halu gitu ya, kayak reflection ya, apa sih, kayak komunikasi ke dirinya sendiri. Dia tuh suka kayak gitu tuh ya kan, spend time alone, dia suka sendirian, entah mungkin introvert atau dia mungkin tipe orangnya suka ya introvert sih biasanya ya, yang kayak spend time alone, kayak recharge energi mungkin juga tuh. Dia aku bilang kan suka meditasi tuh, meditating ya, meditating. Dan orangnya positif, bisa jadi dia seseorang yang suka pantai atau laut nih kayaknya, something blue di sini aku lihat. Dan orangnya suka mencoba banyak hal baru, banyak experience-nya juga mungkin. Kalau dia feminin, dia suka pakai baju terbuka, atau dia punya sex appeal, dilihat sama orang tuh kayak seksi walaupun dia nggak pakai baju terbuka. Ya, orang gampang tertarik mungkin sama dia. Mungkin kalau rambutnya, kalau feminin mungkin rambutnya indah juga, skin tone-nya lebih ke apa ya, yang cerah gitu loh. Apa tuh, cool tone ya biasanya ya, yang cerah. Dia seseorang yang mungkin suka minum kopi, atau bisa jadi kayak dia pengen ada pertemuan sama kamu tuh, friendship kan aku bilang di awal, mungkin kalian berawal dari hubungan pertemanan atau satu circle atau satu pergaulan. Nah, chaser di sini tuh mungkin dia yang mengejar ya, atau mendekati, the chaser.
Dia tuh kayak punya ini apa, trust issue, ada ketakutan dalam sebuah hubungan. Mungkin dia punya trauma atau apa. Nah, dia suka liatin foto-foto kamu tuh katanya. Looking at your photos, mungkin kayak di sosial media atau kamu posting apa gitu ya. Kan tadi kan temanya apa sih? Yang menyimpan hati dan rindunya tuh. Bisa baca missing you. Bisa-bisanya keluar yang missing you ya. Kalau kalian hubungan masa lalu, dia tuh suka banget nostalgia. Ingat-ingat kamu, flashback, terus lihat-lihat foto gitu kayak. Dan apa lagi ya? Bisa jadi hubungannya ini, hubungan twin flame, ada runner dan chaser. Ada yang mengejar dan dikejar, ada yang menjauh dan mendekat, kayak gitu aja terus nggak selesai. Atau hubungan yang tarik ulur kali ya. Aku nggak tahu nih siapa yang tarik ulur di sini. Aku bakalan cari tahu kenapa dia menyimpan hati dan rindunya sama kamu. Sebentar aja ya. Oke. Kenapa dia menyimpan hati dan rindunya padamu? Karena sebenarnya dia berharap. Kalau dia berharap, mungkin aku lihatnya kamu yang cuek sama dia. Atau bisa juga dia pura-pura cuek, padahal dia tahu kalau kamu tuh suka curi-curi pandang atau cari perhatiannya dia gitu ya. Ada sesuatu yang pengen dia lakukan sebenarnya sama kamu nih. Atau dia pengen komunikasi sama kamu. Kalau dia rindu kan berarti kan mungkin ya kalian berjauhan atau komunikasinya kurang. Makanya aku lihat di sini kayak dia mau komunikasi sama kamu. Menyimpan hati dan rindu, kayaknya hubungan kalian juga nggak bagus-bagus banget nih. Kayak agak-agak sedikit renggang atau retak gitu ya. Menyimpan hati, bisa jadi dia merasa kamu itu banyak yang deket lah sama kamu. Jadi kayak dia ngerasa kayak aduh banyak banget nih saingannya atau sulit lah buat cari perhatian kamu, dan kamunya mungkin juga cuek tipenya. Ada jarak di antara kalian, kayak ada salah satu yang cuek. Aku rasa yang cuek ini mungkin kayak kesel atau marah. Jadi kayak menahan diri untuk diam aja, nggak bicara juga, nggak melakukan apa-apa juga. Iya, kayak ada masalah deh kamu sama dia. Karena aku lihat energinya salah satunya kayak diemnya tuh kayak diem kesel, kayak diem marah atau ngambek gitu ya. Menyimpan hati dan rindunya karena sebenarnya dia mau dekat sama kamu, tapi ada hambatan kan. Makanya dia cuma menyimpan hati aja. Karena dia melihat ada hambatan tuh, entah hubungan third party, entah misalnya keluarga kalian nggak setuju, entah hubungan kalian ada perbedaan apa gitu ya. Jadi ya perasaan dan hatinya cuma disimpan aja, nggak yang benar-benar ditunjukin ke kamu. Ya udah, kayaknya itu aja deh gengs. Aku tuh mau bikin 2 video tapi kayak nggak kuat gitu loh, tiba-tiba kayak capek. Langsung drain gitu energi aku, dan aku tuh makan permen karena butuh buat ngeboost mood aku. Ya udah lama banget aku nggak makan permen. Oke, ini aku langsung aja, tadi ini udah aku shuffle sebelumnya. Zodiak dia ya, ada zodiak Virgo, Aquarius, Scorpio, Aries, Cancer, Leo, Sagittarius, Gemini. Inisial hurufnya ya, ada huruf I, V, H, W, F, T, Q, N, L, B, C, dan D. Oh ya, aku kasih tahu ya, kalau ada satu huruf aja di nama dia itu tuh udah resonate juga. Dan seandainya zodiaknya ada tapi inisial hurufnya nggak ada, ya itu tetap resonate juga. Salah satunya aja ya. Jangan dibikin pusing dan jangan baper kalau nggak ada. Kalian fokus aja ke hasil readingannya, oke? Thank you again for watching. Semoga ini dieditnya bisa malam ini juga aku up supaya kalian ada yang nemenin bobonya.
Okay, thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye. Happy weekend.